underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, angka kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Apalagi peristiwa itu seringkali disebabkan kelalaian dari pengemudi. Dikhawatirkan di saat mudik lebaran tahun ini, kecelakaan lalu lintas akan meningkat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya memang ini penggunaan jalan tol di Indonesia ini kan baru saja dilaksanakan dan baru orang merasakan happy-happy. Yeah. Udah selama 10 tahun kemarin itu waktu pemerintah yang lain yang bukan Jokowi ini kan jalan tol itu gak jadi-jadi ya. Sekarang begitu jadi luar biasa, semua yang biasanya dulu naik kereta api atau naik pesawat sekarang semua berhura-hura naik mobil saja. Ya karena sudah enak. Ya, tapi biasa. Masyarakat Indonesia itu ketinggalan dengan kemajuan yang ada, ya. Jadi masyarakat kita tuh belum siap menghadapi kemajuan yang cepatnya seperti ini. Ya, kalau kita melihat di jalan tol, itu banyak sekali yang kalau naik itu belum tahu kode etik kalau memakai jalan tol. Itu kan sudah ditentukan. Kalau kendaraan yang jalannya pelan harus di sebelah kiri. Kalau mau mengambil atau menyalip kendaraan di depan, baru ke kanan nyalip. Betul. Setelah nyalip, harus kembali ke kiri. Betul. Memberi kesempatan orang yang jalannya lebih cepat untuk bisa melakukan lebih cepat lagi dengan menyalip. Tanpa menimbulkan bahaya karena harus serong kiri, serong kanan, serong kiri, serong kanan. Seperti kita ketahui kalau mobil dalam perjalanan yang sangat cepat, jalan tol itu kan minimum 60 km. Betul. Ya, jadi kalau you punya kendaraan itu nggak bisa jalan 60 km, jangan masuk tol. Itu mengganggu orang. Apalagi seperti kura-kura, ya. Pelan-pelan orang seperti pacaran itu, ya, itu susah. Nggak bisa, itu nggak boleh lewat situ. Tetapi juga maksimum sekarang kan dibatasi, mungkin 90 atau 100 itu ya. Walaupun mobil-mobil sekarang tuh ada yang 130, 140 itu bisa cepatnya luar biasa. Ya. Tapi dibatasi, takut kecelakaan. Ya. Nah, oke lah. Nah, sekarang kembali ke aturan jalan kiri. Ini nggak ada yang main seperti itu. Ya, yang jalan pelan-pelan kalau kita lihat selalu di sebelah kanan tuh banyak sekali. Jadi yang jalannya cepet bingung. Ini gimana nih kok nggak ke kiri-kiri? Ya, udah dikasih lampu sign, dim itu, lampunya biak itu cukup diem aja, anteng aja lah, biarin dah. Memang gua udah bayar, semua juga pakai jalan, kenapa gua nggak boleh di sini? Itu masih seperti itu. Harusnya dia tuh di pinggir sebelah kiri, jadi yang kanan tuh bisa langsung. Ya, jalan tol itu kan diciptakan supaya cepat. Nah, itu masih belum. Nah, ini kan harus dilatih. Ya, nomor 2, dikatakan bahwa banyak sekali pengemudi yang lelah, betul? Sehingga dikhawatirkan banyak kecelakaan. Jadi adanya cuma menghimbau, hati-hati, jangan ngantuk, jangan ini, jangan ini. Ini terus yang disalahkan siapa? Ya mestinya itu harus ada peraturan yang benar seperti di luar negeri. Ya, di luar negeri itu kendaraan-kendaraan itu drivernya tidak boleh melakukan perjalanan melebihi dari 2 jam. Setiap 2 jam dia harus istirahat. Tidak boleh diteruskan 4 jam, 5 jam, 6 jam. Kalau di tempat kita ini kan saya masih kuat loh. 10 jam aja nggak apa-apa, jalan terus. Ya kan? Bila perlu makan di dalam mobil, makan roti. Banyak kan sekarang jual roti. Ya. Itu kalau di luar negeri nggak boleh. 2 jam dia harus istirahat. Dan dalam sehari driver tuh hanya boleh nyetir 7 jam. 7 jam harus istirahat. Besok 7 jam lagi. Setiap 2 jam istirahat. Harus begitu. Nah, sekarang di Indonesia kan tidak. Kenapa tidak? Ya karena cara mantaunya belum ketemu. Ya kalau kendaraan di luar negeri itu, terutama Eropa kalau kita lihat, bahkan di Korea juga sudah mulai. Itu mobil-mobil dipasang GPS.
Begitu dia udah masuk tol, itu udah dipantau. Kalau dia jalannya udah 2 jam belum berhenti, dia akan kena tilang. Ya. Ya di sini nggak bisa mantau seperti itu. Ya jadi nggak bisa. Jadi peraturan memang harus dijalankan kalau ada alat yang monitor. Ya. Ya jadi ini. Jadi sebetulnya memang orang yang punya SIM itu sebelum mengambil SIM harus dididik dan dites. Ya. Dan kalau sampai ketahuan seperti ini, dia melakukan pelanggarannya dilakukan berkali-kali, ya SIM-nya dicabut. Nggak boleh lagi dia nyetir. Ya. Tapi bagaimana dengan rest area, Om Bob? Ya kalau peraturannya bahwa 2 jam harus bisa istirahat, ya rest areanya harus bikin lebih cepat. Dan dapat dengan sistem. Ya. Masuk di rest area hanya boleh 15 menit misalnya. Ya, buang air kecil, minum-minum, melekuk-lekuk boyok, nah selesai. Ya, boleh jalan lagi, itu harus dipantau. Ya. Jadi membuat jalan tol juga nggak boleh rest areanya nggak ada. Sekarang kan banyak itu jalan tol udah jadi tapi rest areanya nggak ada. Ya, jalannya masih gelap, ya lampunya nggak banyak. Nah, ini kan jadi repot ya. Jadi sebetulnya semua harus dilakukan secara terintegrasi agar yang namanya jalan tol di Indonesia itu ya bisa betul-betul nyaman untuk dipakai. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om